어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelena Angela dengan NIM 23029040. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan membahas tentang turunan parsial. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kalkulus lanjut. Baik, langsung kita bahas materinya. Yang pertama, pengertian turunan parsial. Jika Y sama dengan fx sebagai fungsi dari suatu peubah x, maka turunan pertama fungsi Y sama dengan fx, Y hanya terhadap peubah x. Ini dinotasikan dengan Y aksen atau F aksen x atau dy per dx atau df per dx. Nah, namun jika Z sama dengan fx, Y sebagai fungsi dari dua peubah x dan Y, maka turunan pertama fungsi Z sama dengan fx, Y dapat dicari untuk kedua peubahnya yaitu x dan Y. Nah, masing-masing turunan tersebut disebut dengan turunan parsial. Selanjutnya definisi. Jika Z sama dengan fx, Y sebagai fungsi dua peubah x dan Y, maka untuk yang pertama, turunan parsial pertama dari fungsi Z sama dengan fx, Y terhadap peubah x dinotasikan dengan do fx, Y per do x, atau bisa juga dengan do z per do x, bisa juga dengan fx, x, y, atau f1, x, y. Nah, untuk ini sesuai dengan pilihan kita saja, kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Selanjutnya, ini didefinisikan sebagai do fx, y per do x sama dengan limit fx ditambah delta x, y dikurang fx, y per delta x, di mana delta x mendekati 0. Atau do fx, y per do x sama dengan limit ft, y dikurang fx, y per t dikurang x, di mana t mendekati x. Nah, ini bila nilai limitnya ada. Oke, untuk yang kedua yaitu turunan parsial pertama dari fungsi Z sama dengan fx, y terhadap peubah Y. Ini dinotasikan dengan do fx, y per do Y, atau bisa juga dengan do z per do Y, atau bisa dengan fy, x, y, atau dengan f2x, y. Nah, ini didefinisikan sebagai do fx, y per do Y sama dengan limit fx, y ditambah delta y dikurang fx, y per delta y, atau do fx, y per do y sama dengan limit fx, t dikurang fx, y per t dikurang y, di mana t mendekati y. Nah, ini bila nilai limitnya ada. Nah, untuk menentukan turunan parsial pertama dari fungsi dua peubah Z sama dengan fx, y dapat dilakukan hal berikut. Yang pertama, jika Z sama dengan fx, y diturunkan terhadap peubah x, maka peubah y dianggap tetap atau konstan. Jadi yang kita turunkan itu hanya x saja, tidak dengan y. Selanjutnya, jika Z sama dengan fx, y diturunkan terhadap peubah y, maka peubah x dianggap tetap atau konstan. Nah, jadi hanya y yang akan kita turunkan, sementara yang x ini akan tetap atau konstan. Oke, selanjutnya untuk fungsi 3 variabel, di mana w sama dengan fx, y, z. Maka turunan parsial f terhadap variabel x di titik x, y, z dinyatakan dengan fx, x, y, z atau do fx, y, z per do x yang didefinisikan dengan fx, x, y, z sama dengan limit fx ditambah delta x, y, z dikurang fx, y, z per delta x, di mana delta x mendekati 0. Nah, jika turunan parsial f terhadap variabel y di titik x, y, z dinyatakan dengan fy, x, y, z atau do fx, y, z per do y yang didefinisikan dengan fy, x, y, z sama dengan limit fx, y ditambah delta y, z dikurang fx, y, z per delta y, di mana delta y mendekati 0. Dan selanjutnya,
turunan parsial f terhadap variabel z di titik x, y, z dinyatakan dengan fz x, y, z atau do fx, y, z per do z yang didefinisikan dengan fz sama dengan x, y, z sama dengan limit fx, y, z ditambah delta z dikurang fx, y, z per delta z di mana delta z mendekati 0. Baik, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan z sama dengan fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Nah, di sini kita punya fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Untuk mencari turunan parsial pertamanya, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita cari turunan parsial terhadap x. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa turunan parsial pertama terhadap x dari fungsi tersebut yaitu 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Nah, mengapa bisa begini? Karena jika kita mencari turunan terhadap x, maka di sini yang kita turunkan hanyalah x. Dan y akan bersifat konstan atau tetap. Jadi, yang pertama-tama turunan dari x pangkat 3. Seperti yang kita ketahui bahwa turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Maka kita tuliskan 3x kuadrat ditambah kita cari turunan dari x kuadrat y pangkat 3. Di sini karena yang kita cari hanyalah turunan terhadap x, maka hanya x yang akan kita turunkan. Maka menjadi 2x dan y ini akan tetap atau konstan 2x y pangkat 3. Nah, kenapa ini tidak ada turunannya? Karena pada variabel ini tidak ada mengandung variabel x, maka nilainya yaitu 0. Maka turunan parsial pertama fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat terhadap x adalah 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Nah, selanjutnya turunan parsial fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat terhadap y adalah 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4y. Hal ini karena yang pertama turunan x pangkat 3. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa yang kita cari adalah terhadap variabel y, maka variabel x ini tidak akan kita cari sifatnya tetap atau konstan. Namun karena di sini tidak ada variabel yang mengiringi, maka nilai x pangkat 3 adalah 0. Nah, selanjutnya x kuadrat y pangkat 3. Turunan dari yang kita turunkan adalah y pangkat 3. Turunan dari y pangkat 3 yaitu 3y kuadrat. Maka jadinya 3x kuadrat y kuadrat. Selanjutnya kita kurang dengan 2y kuadrat. Turunan dari 2y kuadrat yaitu 4y. Sehingga do fx, y per do y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4y. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan z sama dengan fx, y sama dengan 3x pangkat 4y kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 4y. Nah, seperti cara yang tadi, yang pertama kita cari turunan terhadap x terlebih dahulu. Turunan parsial fx, y sama dengan 3x pangkat 4 y kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 4y terhadap x adalah 12x pangkat 3y kuadrat ditambah y kuadrat. Ini karena di sini kita turunkan variabel x-nya yaitu 3x pangkat 4. Turunan dari 3x pangkat 4 yaitu 12x pangkat 3. Dan variabel y ini akan tetap atau konstan menjadi 12x pangkat 3y kuadrat. Selanjutnya turunan dari xy kuadrat. Turunan dari y kuadrat yaitu turunan dari x yaitu 1 dan variabel y ini akan tetap. Jadi nilainya menjadi y kuadrat. Selanjutnya 4y. Di sini 4y bernilai 0 karena tidak ada variabel x yang mengiringinya. Sehingga turunannya menjadi do fx, y per do x sama dengan 12x pangkat 3 y kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, selanjutnya turunan parsialnya terhadap y. Karena di sini yang dicari terhadap y, maka yang kita turunkan hanyalah variabel y.
3x pangkat 4 y kuadrat. Turunan dari y kuadrat yaitu 2y. Maka di sini 2 dikali dengan 3, 6. Dan di sini variabel x-nya akan tetap menjadi 6x pangkat 4. Dan variabel kita hanya sisa pangkatnya 1. Jadi 6x pangkat 4y. Selanjutnya x y kuadrat. Turunan dari y kuadrat yaitu 2y, maka di sini menjadi 2xy. Selanjutnya 4y. Turunan dari 4y yaitu 4, maka turunan parsial fx, y sama dengan 3x pangkat 4y kuadrat ditambah x y kuadrat ditambah 4y terhadap y adalah do fx, y per do y sama dengan 6x pangkat 4y ditambah 2xy ditambah 4. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan z sama dengan fx, y sama dengan e pangkat x cos y ditambah e pangkat y sin x. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari turunan terhadap x. Di sini terlihat bahwa turunan terhadap x yaitu e pangkat x cos y ditambah e pangkat y cos x. Nah, mengapa bisa begini? Karena yang pertama kita akan menurunkan e pangkat x. Yang kita ketahui bahwa turunan dari e pangkat x yaitu tetap e pangkat x. Di sini cos y akan bernilai tetap atau konstan karena yang kita turunkan yaitu variabel x. Selanjutnya e pangkat y juga konstan. Selanjutnya sin x. Turunan dari sin x yaitu cos x. Jadi do fx, y per do x sama dengan e pangkat x cos y ditambah e pangkat y cos x. Nah, selanjutnya turunan parsial fx, y sama dengan e pangkat x cos y ditambah e pangkat y sin y terhadap variabel y adalah negatif e pangkat x sin y ditambah e pangkat y sin x. Nah, mengapa di sini bisa negatif? Ini berasal dari turunan yaitu turunan cos y yaitu sin x. Di sini turunan e pangkat x tetap yaitu e pangkat x karena yang di sini dicari adalah variabel y. Turunan dari cos y yaitu min sin y. Nah, untuk negatifnya kita taruh di depan dan sin y. Selanjutnya turunan dari e pangkat y tetap yaitu e pangkat y, dan di sini sin x bernilai tetap karena bukan variabel x yang kita cari. Yang kita cari yaitu terhadap variabel y. Jadi turunan dari e pangkat x cos y ditambah e pangkat y sin x yaitu negatif e pangkat x sin y ditambah e pangkat y sin x. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan x, y, dan z. Mohon maaf, di sini ada kesalahan sedikit di PPT saya. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x, y, dan z dari fungsi yang dirumuskan dengan w sama dengan fx, y, z sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3xy ditambah 2yz dikurang z kuadrat. Nah, untuk penyelesaian pertamanya kita cari terhadap variabel x terlebih dahulu. Turunan parsial fx, y, z sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3xy ditambah 2yz dikurang z kuadrat, yaitu karena di sini yang dicari terhadap variabel x, kita cari saja yang ada variabel x-nya. Di sini yaitu 2x pangkat 3. Turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 6x kuadrat. Turunan dari 3xy sama dengan 3y. Nah, untuk 2yz ini tidak kita turunkan karena tidak ada mengandung variabel x, dan begitu juga dengan variabel z kuadrat ini. Maka turunan parsialnya yaitu do fx, y per do x sama dengan 6x kuadrat ditambah 3y. Selanjutnya turunan terhadap y. Karena yang kita cari adalah terhadap y, kita cari yang hanya mengandung y. Di sini yang mengandung y yaitu 3xy. Turunan dari 3xy yaitu 3x. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Turunannya itu negatif 3x. Negatif 3x ditambah di sini 2yz. Turunan dari 2y yaitu 2, maka di sini menjadi 2z. 2x ini tidak ada turunannya karena tidak ada variabel y-nya, dan ini juga tidak ada variabel y-nya. Jadi hasilnya yaitu do fx, y per do y sama dengan negatif 3x ditambah 2z.
Oke, selanjutnya turunan parsial fx, y, z sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3xy ditambah 2yz dikurang z kuadrat terhadap z adalah 2y dikurang 2z, karena di sini yang mengandung variabel z hanyalah yang 2yz sama yang z kuadrat. Turunan dari 2yz ini yaitu 2y, karena turunan dari z itu 1. Selanjutnya turunan dari z kuadrat yaitu 2z, maka turunan parsial terhadap z-nya menjadi do fx, y per do z sama dengan 2y dikurang 2z. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya pada PT maupun dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.